tuang air dan sekarang saya terlihat lebih ramping dan pede untuk kembali menjadi model iklan. Model? Emangnya dulu Raja model? Tidak tahu, saya ini model iklan toilet keluaran baru. Itu di mana saya duduk di toilet sambil bergaya tapi harus tersenyum. Tapi tetap sakit perut. Jadi begini nih. Seperti itu. Ya wes, lanjutkan rumpi-rumpi. Anak ayu masuk, besok ada ulangan, jadi kagak bisa diganggu. Pangeran datang. Kamu kalau ngomong jangan lebih tinggi dari pangeran. Turun. Pangeran, kayaknya dia nggak bisa ikut berburu. Iya, dia lagi banyak ulangan, terus ulangannya jelek-jelek, jadi dia harus remedial. Oh, masih sekolah. Iya, Pangeran. Sekolah di mana? Di belakang kebun, Pangeran. Oh, sekolah alam itu ye. Iya, bener, Pangeran. Bukannya udah tutup? Alasan, gak usah bohong. Lu gak suka gua ajak berburu? Gua masukin ke dalam kerangkeng lu. Jangan, Pangeran. Yaudah yuk. Ya udah deh, iya, ayo ikut deh. Nah, gitu dong. Ya Allah, semoga aja Jumino kagak kenapa-napa ya. Iya tuh Nya, pangeran kan orangnya jahil banget. Ya namanya juga pangeran Jahiludin, jahil. Pangeran, mau berburu apa sih kita? Jadi begini Mika, biasanya kan kita yang berburu hewan. Nah kalau kali ini, hewan yang berburu manusia. Terus Tuan, ayo pulang aja ya. Mau pulang? Iya. Boleh kok, boleh. Tapi aku saranin nih ya, gimana kalau pulangnya sambil lari dikejar macan? Cepet, kamu maju ke sana. Maju. Macan, tunjukkan pesonamu. Macan! Lucu. Gimana? Lucu kan? Ngelihat orang ketakutan sambil teriak-teriakan, bagiku itu lucu banget. Aduh, Jumino. Nya! Waduh, itu kucing peliharaan siapa itu gede banget? Itu macannya, bukan kucing. Iya, dia ngeliat kemari. Cepetan lu lempar ikan asin. Iya, Nya. Nih, makan tuh ikan. Pus. Ya, gue diempanin ikan. Woi, gue macan, bukan kucing. Kurang kali. Lo kasih satu tampah. Cepetan. Nya. Kurang ya satu nih. Nih, ambil semua nih. Gue makan ikan asin cuma cemilan doang kayak kuaci. Gue mau makan lo. Lo berani lo sama gue? Gue gaplok pakai sapu lidi. Males gue berantem sama mama. Dimakan juga dagingnya alot. Udah expired kali. Mendingan gue cabut. Akhirnya tuh macan pergi juga. Alhamdulillah, macannya udah pergi. Lagi gimana bisa tuh macan ngejar lo sih? Nya pantau sendiri, pangeran demennya ngerjain orang.
Ini nggak bisa didiemin. Kita mesti lapor ke raja sampai permusuri. Kelakuan pangeran udah kelewat batas. Emangnya berani ngadepin raja? Biar dikata kita rakyat biasa, kita nggak usah takut. Kita ngomong aja apa adanya. Jumina, kita ke istana, kita laporin. Seriusnya? Iya serius lah. Ayo, Yati, lo jaga rumah ya. Ayo, yuk. Halaman istana kita seluas ini harusnya dimanfaatkan untuk kegiatan rakyat, Kanda. Ada sekolah kepemimpinan, ada pesantren gratis dengan kualitas internasional, ada sekolah untuk anak-anak yang mempunyai bakat seni, olahraga, dan lain-lain. Jadi kita tuh bisa mengkader pemimpin kerajaan kita kelak. Kan yang jadi pemimpinnya anak kita. Ngapain mengkader yang lain? Aku pesimis, Kanda. Kalau anak kita siap menjadi raja dan memimpin kerajaan dengan ratusan ribu rakyat seperti ini. Kalau mau dipaksakan dia menjadi raja, harus didampingi oleh staf yang kuat. Ide yang biasa aja. Bagus dong, nggak ngakuin banget bininya punya ide cemerlang. Biasa aja karena ide itu sudah terfikirkan oleh saya sebelumnya. Oke, fine. Memang Kanda tuh pemikirannya jauh. Saya baru mau mikirin, raja udah mikir. Saya baru mau omongin, Kanda udah omong. Salut banget saya tuh sama Kanda. Pintu banget, Ci. Anak capa sih ini. Hah? Cici, Ratu sosis banget sih. Maaf, Permaisuri. Ada warga yang mau ketemu. Di mana warganya? Itu di sana. Persilakan mereka masuk. Baik, kami panggilkan raja. Ini anaknya kenapa nempel lagi? Mau masuk rumah hantu? Grogi, mau ketemu raja dan permaisuri. Biasanya, Ai lihat muka raja dan permaisuri dibungkus jamu. Dulu saya dan Permaisuri pernah jadi model iklan untuk jamu obat kulit. Dulu Pan, dia sakit kulit, panuan sebadan. Tapi sekarang udah sembuh semenjak minum jamu itu. Oh, apa yang mau kalian sampaikan? Ayo nak, ceritakan. Jadi begini, tadi pagi, Ai diajak berburu sama pangeran. Terus, Dikejar-kejar macan, singa. iye, dikejar-kejar sampai rumah Ai. Oh my goodness. Untung aja macannya kagak nyemilin warga ya. Kanda harus bersikap keras kepada anak kita. Siapa nama ibu? Julia Mandikova Esterina Sueb. Jadi begini Ibu Julia. Panggil aja Sueb. Jadi begini Ibu Sueb. Nanti biar anak saya kasih hukuman. Kalau begitu, terima kasih Raja, Permaisuri. Sama-sama. Sama-sama. Kita pamit ya. Lagi-lagi pangeran bikin ulah. Lagi-lagi ulah dibikin pangeran. Setiap kita pulang berburu, kita nggak bawa apa-apa, pangeran. Burung aja nggak dapet. Saya emang berburu hanya untuk iseng kok. Nggak bener-bener pengen berburu. Yang penting bagi saya, ngelihat rakyat dikejar-kejar macan aja saya udah seneng kok. Terus pangeran ngapain selama ini berburu bawa busur panah ini? Ya, cuma untuk gaya-gayaan aja. Dayang-dayang, sini. Enak ya makan permen gak bagi-bagi. Pangeran mau? Enggak lah, emang saya bocah makan permen. Oh iya, kalian belum pernah ikut saya berburu ya? Mau ikut berburu? Tentu tidak. Ya, tapi harus ikut. Pokoknya kalian harus nemenin kita berburu. Pangeran mau balik lagi ke hutan? Ya iyalah, kan hutan deket dari istana. Maaf pangeran, sore ini saya ada jadwal piket di Singgasana. Saya juga pangeran. Kalau begitu, kita permisi. Wes, berarti yang ikut Panglima sama 2 dayang aja. Yuk. Aduh, pangeran, tiba-tiba perut saya sakit. Jangan alasan. Baik, pangeran. Saya ada tugas buat ngasih makan musang
Pokoknya kita harus ke hutan. Ayo jalan. Tadi pagi pangeran ngerjain saya. Kopi saya dicampur garam. Saya minum, saya semburin karena keasinan. Ternyata pangeran ngintip dari belakang sambil ketawa-ketawa. Aku yang lebih parah, masakan aku yang udah aku masak itu dicampur obat sakit perut. Jadinya Raja bolak-balik ke kamar mandi. Aku deh yang disalahin. Maaf kalau sikap anak kami sering membuat kalian susah. Tapi tenang saja, saya dan Permaisuri sudah memanggil psikolog. Psikolog itu makanan apa ya? Psikolog itu temennya kolak pisang. Masa psikolog aja nggak tahu sih? Permaisuri tahu psikolog itu apa? Ya tahu dong, psikolog itu kayak psikiater. Psikiater itu kayak dokter yang suka ngobatin orang sakit. So tahu. Kalau kalian mau arti yang benar, silakan cek di Google. Tapi saya mau bilang terima kasih untuk Dayang karena telah menyampuri makanan saya dengan obat sakit perut. Sehingga saya buang-buang air dan sekarang saya terlihat lebih ramping dan pede untuk kembali menjadi model iklan. Model? Emangnya dulu Raja model? Tidak tahu, saya ini model iklan toilet keluaran baru. Itu di mana saya duduk di toilet sambil bergaya tapi harus tersenyum. Tapi tetap sakit perut. Ini begini nih. Seperti itu. Ya wes, lanjutkan rumpi-rumpinya. Ceritakan semua tentang pangeran, tentang raja yang suka nyari kutu ayam peliharaannya, tentang saya yang suka nyemilin peniti. Kami ikhlas digunjingkan karena setiap kami digosipkan, dosa kami pindah ke kalian. Jadi gosiplah sebanyak-banyaknya untuk kami ya. Yaudah, yuk kita jalan-jalan lagi ngiderin taman. Kita mau nyari belalang buat dijadiin rempeyek. Muka kalian kok tegang banget? Kita ngapain sini? Mau diapain kita nih? Kalian selama ini hanya dengar cerita-cerita aja kan? Tentang keseruan mereka yang ikut aku berburu, dikejar-kejar macan, dikejar-kejar harimau, dikejar-kejar binatang. Kalian mau mendapatkan sensasi itu? Enggak, Pangeran, makasih. Jangan pangeran, kasihan pangeran. Oke. Kalau kalian gak mau bercanda dan berlarian dengan harimau, aku kasih yang ringan aja deh. Gimana kalau kalian dikejar sama tawon? Wah, tawon. Jangan pangeran, kasihan pangeran. Kasihan apaan? Udah, kalian diam di situ. Pangeran, ini sudah keterlaluan pangeran. Diam. Nah, itu dia. Bunda udah nggak tahu harus ngomong apa lagi. Udah kehabisan kata-kata. Marah-marah udah. Teriak-teriakan sampai urat leher mau putus udah. Diomongin lemah lembut dari bahasa manusia, bahasa kalbu, sampai bahasa makhluk planet udah. Tapi pangeran nggak ngerti juga. Tujuan pangeran tuh apa sih? Sampai kagak mau berubah. Tuh, Pan, diam. Sekarang jawab Bunda, Pangeran. Pangeran gedenya cita-citanya jadi apa? Tujuan hidupnya apa gitu? Kalau anak kecil ditanya masih lucu ya. Ditanya mau jadi apa? Mau jadi dokter atau jadi polisi. Lucu. Kalau udah segede gini ditanya cita-cita sama tujuan hidupnya apa? Berarti pangeran bener-bener kagak punya tujuan hidup. Ya, ayo jawab pertanyaan Bunda. Mau jadi apa, Nak? Jadi apa? Kan aku putra mahkota. Ya jadi raja lah. Jadi apa lagi? Gak penting nih pertanyaan Bunda. Jadi raja kan ya? Iya kan ya? Pertanyaan Bunda gak penting banget ya. Udah gak usah minta dukungan sama ayah kamu. Kita nih satu pemikiran nih kan?
sama-sama gelisah sama kelakuan kamu. Ya kan, Kanda? Kagak juga sih, pemikiran kita kan kagak bisa selalu sama. Ayah yang penting deh kagak ngerjain orang, kagak ngeprank orang. Mana ada calon raja begitu, kagak pantas banget. Harus gimana? Ya, masa harus dikasih tahu berkali-kali sih harusnya gimana? Pangeran kan udah gede, jadi udah harus tahu pantasnya bersikap itu seperti apa. Jadi aku di rumah aja, baca buku terus, dibilang kutu buku. Main HP, digadget, dibilang kecanduan game. Jadi ayah harus gimana? Main sama dayang-dayang, masak-masakan, dandan-dandanan, main boneka-bonekaan. Cus, main sama Dayang? Maaf Raja, psikolognya sudah datang. Persilakan masuk. Ayo masuk. Waduh, Kak Raja. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Itu kursi saya, kamu di sini. Waduh, Tukeran. maaf. Salam yang mulia. Salam. Kulkas. Iya. Aduh. Bajunya bagus, merah, panjang, besar. Beli bed cover di mana? Bukan bed cover, Raja. Ini daster, endosan dari istri saya suruh make. Bukan dong, Raja. Psikolog zaman now emang begini pakaiannya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan salam takjim. Takjil. Puasa, salam takjil. Bukan takjil, takjim. Yang botak ngejim. Takjim. Itu artinya salam hormat untuk Paduka dan Permaisuri. Iya. Kalian semua. Salam hormat juga. Iya. Perkenalkan, ini anak saya. Semoga setelah anak saya bertemu dan bisa ngobrol sama psikolog ada perubahan sedikit. Emang aku mau diapain, Ayah, Bunda? Aku masih di bawah umur loh. Kita nggak mau ngapa-ngapain kamu. Kita tuh mau ngerubah kamu ke arah yang lebih baik. Sekarang kamu ikut ke ruang yang lebih pribadi supaya kamu bisa leluasa ngobrol sama psikolog. Maaf, Tuan Permaisuri. Psikolog. Penasehatku yang wajahnya seperti bayi Musa. Tolong bawa pangeran beserta psikolog ke ruang pribadi. Siap Raja. Ayo Pangeran. Ayo silakan duduk. Di ruangan inilah Pangeran bisa silakan curhat dan berkonsultasilah sama psikolog. Keluarkan semua unek-unek Pangeran. Saya menunggu di luar pintu. Pintu depan. Pintu parkiran Monas. Jauh banget dong. Pangeran, silahkan. Sekarang di ruangan ini hanya tinggal kita berdua. Jadi, Pangeran silahkan cerita apa saja tentang segala keresahan Pangeran. Saya nggak ada keresahan apa-apa kok. Mungkin Pangeran ada trauma masa kecil? Nggak ada juga kok. Oh iya, paling orang yang trauma sama saya. Karena saya sering ngejain orang. Kira-kira apa yang membuat Pangeran begitu suka mengerjai orang-orang tersebut? Ya hobi aja, lucu gitu. Ngeliat orang dijailin, diprank, kocak lah. Pangeran nggak ngerasa kalau perbuatan Pangeran itu dapat mencelakakan orang atau apa gitu? Emang ada yang celaka ya? Gak ada kok. Ya paling kalau celananya robek karena digerogotin macan. Ya wajar lah ya. Kalau orang jempol kakinya hilang satu karena diemut buaya, ya masih biasa kok. Masih batas kewajaran lah. Kok saya yang ngilu dengernya ya? Pangeran tuh kenapa ya? Suka mengajak para pemuda untuk ikut berburu. Dan juga seneng banget kalau melihat pemuda-pemuda itu dikejar-kejar hewan buas. Kenapa itu? Ya seru lah. Makanya ya, Mas psikolog tuh harus coba. Jadi bisa tahu hal-hal yang seru dan yang saya seneng banget. Aja. Hai.
sekali melihat pangeran tidak bisa mengaturkan mulutnya. Itu hukuman untuk orang yang suka membuli, menjahili, dan mentertawakan penderitaan orang lain. Kalau kau mau sembuh, datangi orang-orang yang pernah kau sakiti. Minta maaflah. Mungkin dengan begitu kau bisa mendapatkan kesembuhan. Bang, Nyak, pangeran datang lagi. Aduh, mau ngapain lagi sih tuh orang? Padahal udah dilaporin sama permaisuri. Masih juga begitu. Sekarang pangeran datang dengan permaisuri. Permaisuri, bukan permaisuri. Itu sama anaknya. Permaisuri mau ikut berburu juga. Kagak ngerti. Nya, gimana ini Nya? Tenang. Hei, permaisuri datang. Kalian nggak boleh lebih tinggi dari permaisuri. Turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Timun suri di dalam dandang. Cakep. Permaisuri udah datang. Bulan Ramadan, bulan yang suci. Cakep. Kehormatan didatangi permaisuri. Ngomong-ngomong, ada angin apa nih datang kemari? Angin baik kok. Bukan angin puyuh, apalagi buang angin. Maaf, ini saya boleh duduk? Silakan. Duh, tapi maaf nih ya, kursinya kagak sebagus kayak di istana. Lo kursi bagus, lo kursi sederhana. Fungsinya sama aja buat duduk. Iya bener. Katanya kalau ngomong sama keluarga kerajaan nggak boleh lebih tinggi. Ayo duduk. Nggak usah. Peraturan dari mana nggak boleh lebih tinggi dari keluarga kerajaan? Jadi gini, kedatangan saya, pangeran dan putri dari kerajaan tetangga mau meminta maaf kepada anak-anak muda yang udah dijailin oleh pangeran. Termasuk anak ibu. Siapa namanya? Jumino. Domino. Bukan domino, itu kartu. Jumino. Samsul aja deh ya, soalnya lidah saya susah nyebut nama kamu. Jadi Samsul, apakah mau memaafkan pangeran? Ya udah deh, ayo maafin. Syukurlah, akhirnya mau memaafkan pangeran. Ini ada sesuatu. Wah, apaan tuh? Beras kencur. Iya, hadiah dong. Makasih permaisuri, pangeran. Semoga berguna ya untuk modal usaha atau sekolah lagi. Pangeran kenapa mulutnya nganga mulu? Pangeran mulutnya kram, kebanyakan ketawa. Ya udah, kami pamit dulu ya. Terima kasih. Makasih ya, Permaisuri. Langsung ada musuh nih, gimana nih? Hei, pengawal. Kapan sih nih kita diadilin? Biar ketahuan gitu kita keluar perjalanannya kapan? Berapa bulan atau berapa tahunnya? Jangan didiemin aja ngapa? Tahu nih, malah pada main game lagi. Kita bertiga nih, anak yatim piatu. Jangan sampai kita merasa teraniaya terus kita sumpahin. Pangeran atau keluarga raja bisa kena azab kayak di TV-TV. Ngancam lu ya, pakai nyumpah-nyumpahin segala. Emang lu gengnya mamaling kundang pakai nyumpahin? Tahu nih, udah diem-diem aja sono yang dateng. Sudah diam di sana. Seru banget nih lagi main game ya. Seru dong. Dari tadi aja mainnya. Dari tadi. Woi! Duduk aja lu naik angkot. Ada raja di sini, nggak ada sopan-sopiannya lo. Halo tiga pemuda yang baik hati dan tidak sombong. Maksud dan tujuan raja beserta anaknya kemari untuk meminta maaf. Meminta maaf karena anakku telah menjahili kalian. Tapi tenang saja, anakku telah berkeliling kampung meminta maaf kepada orang-orang yang sering dibully dan dijahili. Sekarang tinggal kalian doang. Kalian mau memaafkan anakku atau tidak? Setelah kami pertimbangkan melalui perdebatan yang sengit dan alot, maka kami